Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan ayat tentang kenikmatan surga dalam Al-Qur'an yang menggunakan aspek balaghah dan analisis ayat berdasarkan tafsir para ulama. Kali ini saya menggunakan tafsir Al-Kasyaf. Yang pertama, ada analisis surat Az-Zukhruf ayat 70 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun, yang artinya masuklah ke dalam surga kamu dan pasanganmu dalam keadaan dibahagiakan. Kata udkhulu dalam tafsir Al-Kasyaf ini menyoroti penggunaan fi'il amr di sini sebagai bentuk tasyrif atau kehormatan, bukan perintah biasa. Nah, perintah ini adalah undangan langsung dari Allah kepada hamba-hambanya yang taat dengan penuh kelembutan dan penghormatan. Penggunaan kata ini memberikan kesan penghormatan khusus kepada para penghuni surga, seolah-olah mereka adalah tamu istimewa yang disambut dengan hangat. Selanjutnya ada kalimat antum wa azwajukum. Kalimat ini ditekankan untuk menunjukkan kesempurnaan kebahagiaan. Nah, di sini menjelaskan bahwa kebahagiaan surga itu tidak hanya bersifat individual, tetapi juga melibatkan pasangan hidup yang menjadi pelengkap nikmat tersebut. Nah, kata wa azwajukum ini mencakup pasangan dari dunia atau pasangan yang diciptakan untuk mereka di surga, menegaskan bahwa kenikmatan di surga mencakup semua aspek kehidupan manusia. Kata tuhbarun berasal dari akar kata habiro yang bermakna kebahagiaan mendalam yang meliputi kenikmatan fisik, emosional, dan spiritual. Dalam tafsirnya ini sering menyoroti bentuk pasif ini sebagai indikasi bahwa kebahagiaan itu diberikan secara langsung oleh Allah tanpa usaha tambahan dari penghuni surga. Kata ini mengisyaratkan bahwa kenikmatan surga melampaui deskripsi duniawi. Ini mencakup penghormatan, kesenangan, dan kegembiraan yang terpancar hingga terlihat di wajah mereka. Selanjutnya, analisis surah Az-Zukhruf ayat 71 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yutafu alaihim bisihafin min zahabin wa akwabin wa fiha ma tashtahihil anfusu wa talazzul a'yun wa antum fiha khalidun, yang artinya kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diinginkan oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata, dan kamu akan kekal di dalamnya. Kata yutofu menggunakan fi'il mudhari yang menggambarkan aktivitas pelayan surga yang terus-menerus melayani penghuni surga dengan penuh kehormatan. Dalam balaghah ini fokusnya terhadap kenikmatan yang diterima oleh penghuni surga, dan pelayan di sini tidak menjadi fokusnya. Selanjutnya, kalimat bisihafin min zahabin yang artinya piring-piring dari emas. Penggunaan piring-piring emas di sini bukan hanya berfungsi sebagai wadah makanan, tetapi juga simbol kemuliaan dan keindahan. Emas yang merupakan bahan yang sangat berharga di dunia digunakan untuk menggambarkan keagungan dan kemuliaan surga. Kata wa akwabin yang berarti gelas-gelas. Nah, gelas yang disebutkan di sini tidak memiliki pegangan, yang menunjukkan desain estetika dan kepraktisan. Bentuk gelas tanpa pegangan ini bisa dilihat menjadi simbol keindahan dan kenyamanan, memperlihatkan bahwa segala yang ada di surga ini sangat sempurna, baik dari sisi visual maupun fungsinya. Selanjutnya ada kalimat wa fiha ma tashtahihil anfusu yang berarti di dalamnya ada segala yang diinginkan jiwa. Nah, penggunaan kata tashtahihi atau yang diinginkan ini menunjukkan bahwa segala keinginan penghuni surga akan terpenuhi tanpa batas. Selanjutnya ada kalimat wa talazzul a'yunu yang artinya dan yang sedap dipandang mata. Kata taluzzu yang berarti kenikmatan ini bukan hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup kenikmatan visual. Ini menunjukkan bahwa surga memberikan kepuasan pada setiap aspek manusia, baik dalam hal rasa, pandangan, dan perasaan batin. Selanjutnya, kalimat wa antum fiha khalidun yang berarti dan kalian kekal di dalamnya.
Penggunaan kata khalidun yang berarti kekal ini menguatkan kenyataan bahwa kenikmatan surga tidak akan pernah berakhir. Ini menunjukkan bahwa tidak ada ketakutan akan hilangnya kenikmatan atau kebahagiaan yang mereka rasakan. Selanjutnya, analisis surah Az-Zukhruf ayat 72 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Yang artinya, itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan apa yang selama ini kamu kerjakan. Pemilihan kata tunjuk tilka ini menunjukkan jarak, tetapi dalam konteks balaghah, kata ini digunakan untuk menggambarkan keagungan, kemuliaan, dan eksklusivitas surga, menunjukkan bahwa surga bukanlah sesuatu yang biasa atau mudah dijangkau, melainkan sesuatu yang tinggi derajatnya dan membutuhkan usaha besar untuk mencapainya. Selanjutnya, kata al-jannah. Kata ini diawali dengan alif lam ta'rif yang menunjukkan bahwa surga yang dimaksud adalah spesifik dan jelas, yaitu surga yang dijanjikan Allah kepada hambanya yang beriman dan beramal soleh. Keindahan balaghah di sini menekankan kejelasan dan kepastian surga sebagai balasan yang nyata. Kalimat allati uristumuha menggunakan kata allati ini sebagai kata sambung yang memberikan sifat kepada surga, yaitu bahwa surga ini adalah warisan yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Nah, kata ini juga menambah kejelasan dan spesifikasi, memperindah struktur bahasa ayat. Selanjutnya, kata uristumuha. Nah, penggunaan kata ini menunjukkan pemberian secara penuh, menggambarkan kemurahan Allah. Surga diibaratkan sebagai warisan yang diberikan tanpa perebutan atau pengurangan. Nah, alasan memilih istilah warisan dalam balaghah adalah karena warisan sesuatu yang pasti diterima oleh ahli waris tanpa ada syarat tambahan setelah pewaris meninggal. Ini menunjukkan kepastian balasan bagi orang-orang beriman, dan warisan juga mengandung makna kedamaian, karena warisan adalah sesuatu yang diterima secara alami dan tanpa upaya tambahan, mencerminkan rahmat Allah. Selanjutnya ada kalimat bima kuntum ta'malun. Penggunaan kata bima ini menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, dalam balaghah ini menegaskan bahwa surga tidak diberikan secara cuma-cuma, tetapi merupakan hasil dari amal perbuatan manusia. Selanjutnya kalimat kuntum ta'malun, penggunaan bentuk kata kerja kuntum ta'malun ini memiliki efek balaghah yang memperkuat amal perbuatan dilakukan secara terus-menerus, bukan sesaat. Nah, ini menunjukkan konsistensi dan ketekunan dalam beramal. Pemakaian bentuk lampau kalimat kata kuntum menunjukkan bahwa amal tersebut telah selesai dilakukan, tetapi balasannya tetap kekal, menggambarkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir ada analisis surah Az-Zukhruf ayat 73 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun. Yang artinya, di dalam surga itu terdapat banyak buah-buahan untukmu yang sebagiannya kamu makan. Kalimat lakum fiha. Nah, kata lakum ini menempati makna istihaq atau hak. Lam di sini berfungsi menunjukkan bahwa buah-buahan ini adalah hak eksklusif bagi penghuni surga, bukan pinjaman atau sesuatu yang terbatas. Penempatan kata lakum di awal ayat memberikan penekanan khusus pada kenikmatan yang dirasakan secara personal oleh penghuni surga. Nah, kata fiha ini mengacu kepada surga, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Kata ini memberikan konteks bahwa segala kenikmatan yang disebutkan adalah bagian integral dari surga. Penggunaan kata ini juga menegaskan hubungan langsung antara penghuni surga dan kenikmatan tersebut, seolah-olah mereka sepenuhnya tenggelam dalam kelezatan surga. Selanjutnya ada kalimat fakihatun katsirah. Fakihah yang berarti buah-buahan ini menunjukkan simbol kenikmatan. Buah-buahan secara umum melambangkan kelezatan, kemewahan, dan kelimpahan. Penggunaan kata ini menggambarkan surga sebagai tempat yang penuh dengan kelezatan abadi.
Istilah ini mengandung makna yang luas, tidak hanya mencakup makanan tetapi juga kenikmatan spiritual dan emosional. Kata kasiroh, nah dalam balago ini adalah bentuk mubalaghah untuk menegaskan kelimpahan yang sempurna. Selanjutnya ada minha ta'kulun. Nah, kata minha ini, penggunaan kata min memberikan makna bahwa buah-buahan tersebut tersedia untuk dipetik dan dimakan langsung oleh penghuni surga. Nah, dalam balaghah ini menciptakan efek visual dan personal para penghuni surga, bukan hanya melihat, tetapi juga benar-benar menikmati buah-buahan tersebut. Nah, yang terakhir ada kata ta'kulun, kamu makan. Kata kerja ini dalam bentuk mudhari, menunjukkan aktivitas yang berulang-ulang dan terus-menerus, menggambarkan kenikmatan yang tak pernah habis atau membosankan. Nah, dalam balaghah ini memberikan kesan bahwa makan buah-buahan di surga bukan sekedar aktivitas biasa, tetapi aktivitas yang selalu segar dan menyenangkan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.